Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah di pagi yang berbahagia ini dalam rumahnya ini, di rumahnya ini, rumah Allah, Masya Allah. Dan kehidupan kita mudah-mudahan dari rumah Allah ke rumah Allah. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Isra, minal masjidil harami ilal masjid, dari masjid ke masjid. Dan kita ingin hidup kita ini dari masjid ke masjid. Dari satu rumah Allah ke rumah Allah yang lainnya, Masya Allah. Mudah-mudahan dikuatkan kita, disehatkan selalu, ya dimudahkan segala sesuatunya untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian kita menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa kali kita membahas tentang ya sebab ya munculnya berbagai aliran di dalam Islam. Yang paling utama adalah tidak memahami agama ini dengan baik dan benar. Al-jahlu ya biddin. Al-jahlu bi syariatil Islam. Tidak memahami syariat Islam ini dengan baik dan benar. Ada juga sebab-sebab yang lain, yaitu apa? Menjauhi para ulama. Ya. Nah, ini juga menjadi sebab apa? Munculnya berbagai aliran. Ya. Menjauhi para ulama ini karena ada ta'assub. Ada apa namanya ini? Ya. Fanatik. Ya, kepada person tertentu dari para ulama. Yang bisa jadi berbeda pendapat dengan ulama yang lain. Sesungguhnya perbedaan itu bisa saja berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya khilafiyah, tapi kemudian ya dari hal-hal yang sifatnya khilafiyah yang dibolehkan kita berselisih ya sampai kepada kemudian ya kita tidak menerima perselisihan. Na'udzubillah, berapa banyak dari perselisihan yang tidak diterima karena tidak memahami hakikat perselisihan itu berakibat kepada perpecahan. Ya, berselisih itu suatu hal yang wajar di dalam Islam. Apalagi masalah-masalah yang memang hikmah perselisihan itu menjadi apa? Luwes. Jadi perselisihan yang diperbolehkan itu menjadikan agama ini luwes. Ya. Karena masing-masing kita ini ya pengen kalau beribadah itu apa? Nyaman. Ya, ada ketenangan. Kalau dalam mazhab Syafi'i namanya tumakninah dalam sholat. Kita ingin ya ketika kita beribadah itu ada ketenangan. Sehingga ada pilihan-pilihan. Nah, khilafiyah itu sebenarnya adalah menjadikan pilihan itu ya membuat kita apa? Ibadah lebih tenang, lebih baik. Nah, tapi karena fanatik tadi, ya akhirnya tidak menerima pendapat yang lain yang sebenarnya pendapat itu juga ada sisinya yang membenarkan, ada dalilnya, ya yang kuat, sehingga kemudian kita menjauhi mereka. Nah, dari menjauhi, ya kemudian mencela. Nah, ini yang jadi masalah. Dan berapa banyak hari ini, Masya Allah, ya apa yang yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW itu bisa terjadi, ya tidak lagi ada saling menghormati satu dengan yang lain. Ya Rasulullah SAW ya bersabda, laisa min ummati man lam
yujilla kabirana wa la yarhamu shaghirana. Ya. Nah, ini kata Rasulullah SAW, ya, bukanlah dari umatku yang tidak menghormati yang tua, apalagi ulama. Ya. Jadi sudah satu tua dan yang kedua dituakan. Ya. Kemudian kata Rasulullah, wa yarham shaghirana. Begitu juga bukan dari umatku yang tidak mengasihi yang muda. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya, bukan juga dari umatku, ya, tidak memberi hak para ulama, masya Allah. Ya, wa ya'rifu li'alimina haqqahu. Hak para ulama. Hak para ulama itu apa? Hak mereka untuk didengar. Hak mereka untuk diikuti. Dia beristihad, mengeluarkan fatwa, ya, karena kealimannya. Ya, kemudian kita mengikuti mereka. Ini menjadi menjadi, ya, introspeksi bagi kita. Ya, siapapun ulama, ya, yang ada di tengah-tengah kita ini, maka wajib bagi kita untuk menghormati mereka. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini masya Allah, ya, sumber-sumber, ya, yang bisa kita percaya, ya, untuk, ya, bisa memberikan kenyamanan bagi kita. Mana ulama yang harus kita ikuti? Masya Allah, ya, tidak sedikit. Apalagi media massa hari ini, ya, banyak, ya, bisa memberikan sarana bagi kita untuk belajar dengan banyak ulama-ulama kita. Tapi yang paling pokok sebenarnya adalah dalam menuntut ilmu itu adalah talaki. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, ya, yang harus kita yakini. Ya, menuntut ilmu itu nggak bisa dengan YouTube. Ya, walaupun jelas, ya, tetapi menuntut ilmu itu dengan talaki. Ya, membersamai mereka. Musahabatus sholihin. Ya, mereka itu adalah orang-orang soleh. Dan kita ini wajib, ya, membersamai orang-orang soleh. Mereka alim, mereka orang soleh. Ya. Kita saja diperintahkan untuk membersamai majelis-majelis orang-orang soleh. Apalagi, ya, di tengah orang-orang soleh itu tidak hanya kesolihannya, tapi keulamaannya. Maka jangan sampai kemudian, ya, terjadi sikap menjauhi para ulama. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga sebab yang lain, ya, dari sebab munculnya aliran sesat di dalam Islam ini. Di satu sisi, ya, ada yang menjauhi ulama, bahkan naudzubillah mencela ulama. Ya. Bahkan pelarian mereka itu membaca kitab. Ya, cukup membaca kitab. Cukup kemudian pakai YouTube. Nah, misalnya hari ini pakai media massa. Nah, sementara itu tidak cukup, harus dengan talaki. Nah, di sisi yang lain, ya, Bapak Ibu sekalian, banyak juga dari para alim ulama kita ini, ya, belum menunaikan kewajiban yang semestinya. Karena boleh jadi ada perpecahan di tengah umat. Nah, kemudian, ya, sang ustadz ini, ya, alim ini, dia ingin menjauhi perpecahan. Kemudian dia melakukan uzlah. Ya, nggak sanggup dia kalau ada yang tersakiti gara-gara pendapatnya. Sementara dalam menyelesaikan yang namanya perselisihan itu perlu Kalau dalam sepak bola itu ada wasit. Kalau nggak ada wasit, kira-kira sepak bolanya lancar nggak? Sehebat apapun kan, ya, kita sebutlah. Kalau di sini ada penggemar bola itu, ya, dia suka dengan klub ini, suka dengan klub ini. Ya, latihan setiap hari ada pelatihnya. Kemudian dibuatkan aturan mainnya sedemikian rupa coba. Tapi sampai hari ini sehebat apapun, ya kan, pemain-pemain bola itu tahu aturan, tapi ternyata wasit itu diperlukan
diperlukan. Bahkan tidak hanya wasit yang ada di tengah-tengah lapangan. Ada nggak wasit garis? Ada. Begitu juga ya, agama ini ada apa? Batasan yang harus diingatkan oleh para ulama. Maka ada dari ulama itu, saya kalau untuk amar ma'ruf insya Allah. Tapi kalau untuk nahi mungkar, wah, nanti saya ini diusir, bisa diusir dari kampung ini. Ya, saya ini bisa dikucilkan oleh masyarakat. Nah, ada ya yang kemudian mereka tidak menunaikan kewajibannya. Terlebih di hadapan penguasa. Ya. Makanya Rasulullah SAW mewanti-wanti, ya, perkataan yang benar, itu kan kalimatul haq, ya, itu diperlukan. Apalagi ya seseorang yang lidahnya lidahnya itu ya kalau bahasa kita itu ya asin lidahe katanya. Ya perkataannya didengar. Ya itu perlu ketegasan dari seorang ulama, ya, yang didengar perkataannya oleh masyarakat luas. Ketika kemudian ada pendapat, ya, ada pernyataan dari penguasa yang itu bisa melukai masyarakat, persoalan agama. Nah, tentu kalau mungkin persoalan pemerintahan, ya bisa saja mereka sudah punya pengalaman. Tapi dalam soal-soal agama, maka ada ulama yang punya kapasitas di situ. Dan Rasulullah SAW mengatakan apa? Iza wusidal amru li ghairi ahlihi fantazirus sa'ah. Ya, kalau sesuatu ya disampaikan atau dikerjakan oleh orang yang bukan dia punya kapasitas di situ, tidak ahlinya, maka ya akan terjadi apa? Ya akan terjadi kerusakan. Dan kerusakan itu terjadi di mana-mana. Hari ini yang paling berat itu apa, Pak? Pernah saya sampaikan kemarin itu, ya, yang ini sebenarnya melanda anak-anak generasi muda kita, ya, tanpa kita sadari berkembang di tengah kita, terutama dari tahun 2004, sekarang 2026, nah, berarti sudah berapa tahun itu, ya, terutama setelah peristiwa 9 September, masih ingat? Apa itu peristiwa 9 September itu? Ya, pengumuman WTC, ya, WTC kalau bahasa orangnya, ya. Nah, setelah itu terjadi apa? Perubahan paradigma yang luar biasa. Memang kemajuan sains, ya, luar biasa sampai hari ini. Tapi kemudian justru, ya, berkembang aliran yang sangat ekstrim, yang rasanya menurut kita orang Muslim itu nggak mungkin, Ustaz. Tapi hari ini betul-betul itu nyata, terutama bagi anak-anak muda kita. Apa kira-kira alirannya? Ya, kalau bahasa COVID-nya apa? Terpapar. Ya, apa kira-kira alirannya? Kita mungkin nggak sadar, dan banyak yang nggak sadar. Ya, ternyata kita sudah terpapar. Padahal kita juga kadang ke masjid, ya, kadang sebagian kita juga masih sholat, tapi terpapar dengan aliran ini. Ya, cara berpikirnya sudah ikut kepada mereka. Sampai-sampai kemudian ya dikenal di media massa di dunia sampai hari ini, ya, yang mempelopori aliran ini, ya, yang jelas mereka orang kafir. Ya, yang mempelopori aliran ini disebut dengan 4 penunggang kuda. Kira-kira kalau penunggang kuda berarti kan itu tokoh kuncinya. Ya, belum lagi pengikut-pengikutnya yang banyak. Pemikir-pemikir yang ada di sekitarnya. Nah, mereka yang 4 yang disebut dengan penunggang kuda itu, yang pertama, ya, tokohnya itu namanya Richard Dawkins. Yang kedua, nama tokoh ini nggak perlu dihafal, ya. Ingat, didengar aja lah. Nah, kalau beko hilanglah palang Quran ke Ustaz. Yang kedua namanya Christopher Kitchen. Yang ketiga namanya, ya, Daniel Dennett. Yang keempat namanya Sam Harris. Ya. Nah, keempat orang ini dianggap pelopor. Lahirnya
isme baru, ya, yang anti Tuhan. Apa bahasa lainnya? Anti Tuhan tuh ateisme. Tapi kemudian mereka ini dikenal dengan neo-ateism. Ateisme baru. Loh, apa yang bedakan Ustadz? Ateisme dengan ateisme baru ini. Ateisme baru ini sangat ekstrim. Saking ekstrimnya, mereka itu betul-betul apa? Mencemooh, mencemeeh, ya, menghina, merendahkan kehidupan orang-orang yang masih menganggap adanya Tuhan. Dan mereka mengandalkan 100% sains dan logika. Kira-kira sudah mulai terbayang belum? Ya, jadi kecanggihan teknologi hari ini, ya, menjadi alat bagi mereka untuk menafikan, menolak segala bentuk yang mereka sebut dengan intervensi ketuhanan. Bahkan mengatakan adanya Tuhan itu justru membuat bahaya bagi kehidupan manusia. Masya Allah. Sehingga seorang Richard Dawkins, dia menulis sebuah buku karya, ya, yang nama karyanya The God, ya, The God Delusion. Ya, jadi Tuhan itu dalam pandangan Richard Dawkins adalah sebuah delusi. Delusi itu apa? Ilusi. Ilusi itu apa? Halusinasi. Coba. Artinya kalau orang hidup bertuhan, gilonya. Ini. Ya, tapi mereka memang punya kemampuan yang luar biasa. Menghasilkan hal-hal yang memang hari ini menjadi rujukan Bapak dan Ibu sekalian. Tentang gen, DNA. Jadi mereka ini, ya, hal-hal yang kayak gini ini sudah menguasai. Oh, orang cukup dengan DNA-nya tahu siapa induknya. Ya, di samping induk samangnya, induknya tahu. Ya, orang sekarang membantah gini-gini ini dengan teori DNA. Ya, kemudian dan mereka ini, ya, termasuk pakar-pakar di bidang biologi, ya, di bidang macam-macam, yang kemudian mereka merasa apa? Mereka lah yang paling hebat di dunia ini sehingga tidak butuh yang namanya Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati, kalaulah, ya, para ulama, para cendekiawan muslim, ya, minimal lah mubalik, ustadz-ustadz tidak menyampaikan adanya pemikiran sesat seperti ini di tengah kita, ya, kita nggak tahu. Ya, sampai kemudian apa? Anak-anak kita hari ini, ya, tidak punya lagi adabnya dengan Allah. Ya, bahkan kita yang orang tua ikut juga. Ya, contoh sajalah hal yang ringan kayak gini nih. Bisa nggak melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala? Bisa. Ya, sangat bisa. Apalagi kemudian anak-anak kita yang sudah masuk ke spesialisasi, ya, ilmu-ilmu tertentu. Karena canggihnya teknologi, mereka bisa buat apa saja dengan yang namanya apa? AI. Ya, sekarang bahasanya apa? Artificial Intelligence. Coba tanya kamu mau makan apa dengan Cici, nah, kan gitu kan? Karena ada kata aplikasi ini dan lain sebagainya, ya. Nah, sampai kemudian kalau kita kesepian, kita pakai nanti aplikasi ini. Ya, dilanggar semua norma-norma. Karena apa? Mereka tidak merasa perlu Tuhan. Terjadi nggak sama anak muda kita hari ini? Terjadi. Dan sederhananya, ya, Allah ingatkan dalam surah Al-Kahfi itu. Diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi itu. Ya, bahkan Rasulullah sendiri diingatkan oleh Allah. Ya kan? Masih ingat? Kisah Rasulullah ditanya tentang 3 hal. Ya, kalau benar engkau adalah, ya, utusan Allah, maka engkau bisa menjawab 3 hal ini. Ya, yang pertama tentang ruh, yang kedua tentang kisah Ashabul Kahfi, dan yang ketiga tentang apa? Zulkarnain. Ya, nah Rasulullah SAW ketika ditanya itu, karena, ya, beliau ini memang, ya, meyakini dirinya adalah utusan Allah, maka dengan percaya diri Rasul mengatakan pasti akan saya jawab. Ya, karena yakin Rasulullah SAW nanti Jibril akan datang, akan memberitahu jawaban dari 3
pertanyaan karena beliau betul-betul seorang nabi dan rasul. Lupa ya Rasulullah SAW sebagai manusia. Nah, ini hikmahnya luar biasa. Menyampaikan di tengah mereka insya Allah. Kalimatnya singkat. Ya, dengan izin Allah. Saya akan menjawab ini dengan izin Allah. Ya. Nah, hari ini kita karena merasa sudah ya punya pengalaman, jam terbangnya tinggi, menguasai teknologi, pasti Pak orang bisa mengerjakan 3 bulan, saya 1 bulan Pak. Ya, saya ini sekolah S1, S2 di Amerika, di Inggris, dihantu belaulah semuanya. Ya, hari ini orang dengan gampang, ya karena memang mereka menguasai secara teknologi. Tapi dia lupa, tidak ada sesuatu pun sampai hari ini, sampai hari kiamat yang berlaku kecuali dengan izin Allah. Itu yang saya katakan ateisme baru itu. Sampai kita ini udah nggak ada adabnya dengan Allah. Adab kita dengan Allah, apapun yang kita rencanakan, katakanlah dengan izin Allah. Itu adabnya. Kemudian berlangsung sesuatu ini. Ya, karena kita ini udah bidangnya, ahlinya, sekarang ahli forensik. Ya, forensik ini macam-macam lagi kan? Ya, tentang dokumen, keaslian dokumen, ini palsu. Kan gitu kan? Ya, saya begitu ngikutin, ini luar biasa. Mereka-mereka ini. Tapi kemudian kita tidak merasakan bagaimana yang sedang terjadi ini semuanya itu dengan apa? Dengan izin Allah dan dengan kekuatan dari Allah. Makanya kan kalau sesuatu yang luar biasa, yang kita rasakan, yang kita lihat, yang kita dengar, ya kita diajarkan adabnya apa? Masya Allah. La quwata illa billah. Allahu Akbar. Hari ini ada? Nggak ada. Nah, itu yang saya katakan dengan ateisme baru. Ya. Dan itu melanda semua negeri-negeri di dunia ini. Termasuklah negeri-negeri yang mayoritas beragama Islam. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya. Dalam fikih, ulama-ulama kita ini mustahid, bahkan dari mereka mustahid mutlak. Artinya pendapat mereka itu walaupun dianggap lemah oleh yang lain, ya tapi bisa diterima. Bisa dijadikan apa? Amalan. Nah, begitu. Karena mereka ini mustahid mutlak. Ya, kepakaran mereka luar biasa. Nah, mereka ketika beristihad sampai kemudian kesimpulan hukum, di akhir biasanya ulama-ulama kita ini, fuqaha kita ini, ya, mereka apa? Menyebut apa? Wallahu a'lam. Hari ini nggak ada. Ya hilang itu. Itu yang disebut dengan apa? Kehilangan adab kita dengan Allah. Ya. Tidak menyebut insya Allah, tidak menyebut masya Allah, ya. Kemudian tidak mengatakan Allahu a'lam. Kita kehilangan adab kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah ini padahal sehari-hari dia juga sholat. Tapi nggak bisa menghubungkan sholatnya dengan apa? Ya, spesialisasi, kepakaran dia, kemampuan dia dalam ya menguasai teknologi hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya menjawab ini sangat mudah saja. Ya, kita baca surat Al-Isra itu, kemudian ya kita fahami peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Maka apa kesimpulan kita? Adakah yang lebih canggih hari ini dari teknologi-teknologi yang dibuat oleh manusia ini secanggih bagaimana Allah memperjalankan Rasulullah SAW? Sehebat-hebat manusia hari ini, apakah bisa menembus langit yang pertama? Tidak ada. Ya. Jadi jangankan cerita sampai ke Sidratul Muntaha. Ya, menembus langit pertama aja nggak bisa. Ya. Mereka mengatakan wah sampai kemudian apa namanya? Bisa keluar angkasa. Ya, bahkan ada juga yang meragukan mereka nih keluar angkasa atau keluar rumah. Ya, lepaslah dari itu kan. Ya. Tapi Al-Qur'an mengatakan apa? Tidak ada yang bisa menembus ya langit yang pertama. Karena apa? Ada namanya apa? Bimasobiha.
Dalam surah apa itu? Dalam surah Al-Mulk kan? Ya, bimasabiha. Ya, ada benda-benda langit. Ya, dan semua itu adalah makhluk-makhluk Allah. Ya, rujuman li syayatin. Setiap ada ya keinginan ya dari makhluk-makhluk ini untuk mencuri berita dari langit itu nggak bisa. Makanya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu ada nggak diceritakan ya oleh Rasulullah SAW ketika masuk ke langit yang pertama, kemudian malaikat Jibril alaihissalam ya, kalau bahasa kita mengetuk pintu langit pertama. Siapa? Jibril. Siapa bersamamu? Maka sebutlah Rasulullah SAW. Ada kan? Riwayatnya kan? Sahih. Coba. Kalau enggak orang ini kenal atau enggak makhluk ini kenal, apakah kemudian ya penjaga pintu langit yang pertama bisa mengizinkan? Nah, ini dari cerita Isra dan Mi'raj saja ya, tidak ada kemampuan manusia yang yang hebat sampai kemudian bisa menembus langit yang pertama, apalagi langit yang kedua sampai kepada Sidratul Muntaha. Maka apa yang disombongkan manusia hari ini sampai kemudian mengatakan agama itu berbahaya, Tuhan itu adalah halusinasi. Kemudian ya, saking ekstrimnya mereka, kita ini nggak menyadari ya, karena apa? Kita sudah terpesona dengan kecanggihan teknologi. Ya, mau tidur, yang diingat apa? Handphone. Ya, ini yang ibu-ibu nih, nak lakinya nih tengok ya doh. Bapak iyo, nak nampak ancak bini lagi. Jago lalu ayo ditengok. Si ganteng, enggak. Si ancak, enggak juga. Si ape juga ini tengok. Namanya, terjatuhnya, ala rata lo. Beko ke apa namanya, servis. Ya itu. Ya tanpa kita sadari. Ya ini, maka kemudian ulama ya perlu andil. Ya minimal saya sebagai mubalik lah. Ya saya ini belum punya kapasitas sebagai ulama. Menyampaikan ada bahaya yang mengintai dan sudah nyata di hadapan kita, apalagi anak-anak kita hari ini, yaitu apa? Nah, adanya ateisme baru. Ya, kita dihadapkan di internal ini sendiri apa? Yang mazhabnya itu ekstrim, tapi apa? Memahami agama ini secara kaku. Tapi kemudian ya kita juga menghadapi ya generasi pemikiran-pemikiran yang ternyata anti Tuhan hari ini. Maka Pak Ibu, mohon jangan banyak berselisih kepada hal-hal yang khilafiyah. Ya, ambil mana yang membuat kita nyaman ya dalam beribadah. Ya, tapi tidak mencampur adukkan ya satu dengan yang lainnya dari hukum-hukumnya itu. Ya. Misalnya dalam satu ibadah yang disepakati oleh para ulama kita, dalam satu ibadah itu jangan pakai banyak apa? Jangan pakai banyak mazhab, ya, sehingga kemudian ya nanti terindikasi dan itu menjadi pintu syaitan untuk apa? Kita memudah-mudahkan agama, padahal yang kita cari itu kemudahan, tapi akhirnya memudah-mudahkan. Maka ulama harus apa? Menunaikan kewajibannya, mengingatkan, ya amar ma'ruf nahi mungkar itu ya menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Ya, paling tidak kita mengatakan ya kita berhati-hati tentang kemajuan teknologi. Jangan sampai kemudian menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ada juga sebab-sebab yang lain. Ya, yang membuat kemudian apa? Munculnya aliran-aliran. Apa di antaranya? Ya kan? Di antara ya sebabnya itu adalah minimnya tazkiyatun nafs. Bahkan dari kita nyaris yang ada yang nggak paham tentang tazkiyatun nafs. Apa tuh Pak, Bu? Kok diam? Atau mau ngetes saya pula? Jangan-jangan Ustaz nggak lo tahu Ustaz. Itu. Kita ini terlalu banyak sibuk dengan hal-hal yang sifatnya apa? Yang sifatnya duniawi. Ya, parui, ya, kemudian otak, ya betul kita berpikir, ya kita ngobrol diskusi, ya tapi ada sesuatu yang
Justru itu penting sekali. Menjaga kebersihan hati. Nyaris, ya hari ini tidak ada lagi bicara tentang apa? Bagaimana menjaga kebersihan hati itu. Seperti apa sebenarnya as-sidqu, jujur itu. Sehingga kita melihat, ya Allah, banyak sekali yang gampang berdusta hari ini. Ya, kita tidak pernah lagi atau jarang mendengar bagaimana berpegang teguh kepada kebenaran. Dan selalu prioritaskan, ya, memegang kebenaran. Karena kita larut dengan keseharian. Ya, ada as-sidqu, ya, ada al-haqqu. Kemudian belum lagi penyakit-penyakit hati. Ya, kita mendengar istilah dengki, hasad. Tapi seperti apa? Ya, di dalam kenyataannya sampai kemudian ya Rasulullah SAW mewanti-wanti, iyyakum wal hasada, fa innal hasada, ya, apa kata Rasulullah, hati-hati dengan hasad itu, karena hasad itu seperti apa, kayu bakar yang dimakan api. Kenyataannya betul. Nah, ini yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Sholat kita betul enggak? Ya, sholat itu membersihkan diri kita. Ya, apalagi dengan dunia apa sekarang ini, apa namanya? Ya, dikit-dikit semuanya dimediakan, diviralkan. Ya, kayak orang gila aja. Apalagi kayak apa nih kan, bisa dia ke sini, kita ke sini pula dia kan. Ke sini kita kayak orang gila aja dah. Ya, promosi apa dan lain sebagainya. Maka kemudian ya kita minim tazkiyatun tadabur. Dari sholat kita, ya benar nggak sholat ini membersihkan diri kita? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena hari ini banyak yang sholat, ya, tapi menipunya jalan juga. Banyak yang sholat, ya, tapi kemudian dia masih apa? Nggak paham ada judi, ya, bentuk judi. Dan sekarang bentuk-bentuk kemungkaran itu luar biasa. Nggak ada kan dalam Al-Quran judul. Judi online ada nggak dalam Al-Quran? Nggak ada. Ya. Maka kita tertipu, terpedaya dengan berbagai macam. Nah, kalau tidak mensucikan diri, tidak dekat dengan Allah, ya, kita nggak tahu. Hal-hal itu ternyata bisa mengotori jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man das. Nah, ya. Ngomongin orang, ya, dan lain sebagainya. Ya, tipis bedanya antara kita mencari kebenaran dengan apa? Kita ghibah. Nah, ini satu sisi ini ingin memperbaiki keadaan, tapi di sisi yang lain ternyata kita melakukan ghibah, fitnah. Dan akhir zaman ini identik dengan apa? Zaman-zaman penuh fitnah, Bapak Ibu sekalian. Ya, dan Allah ya mengingatkan itu. Karena itulah kita perlu apa? Tazkiyatun. Nah, ini sekarang kita masih di bulan Rajab. Ya. Dan bulan Rajab ini ada yang ributkan. Oh, enggak ada hadis-hadis yang sahih terkait dengan amalan-amalan tertentu di bulan Rajab. Ada yang ngomong begitu? Bingung kita. Kalau kita nggak usah beramal, terus ngapain? Ah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Ada satu ayat di dalam surat At-Taubah ayat 36. Ini bisa menjadi landasan kita untuk beramal sebanyak-banyaknya dan sebaik mungkin di bulan Rajab ini, walaupun ya sudah di akhir bulan Rajab. Yaitu surat 36, surat At-Taubah. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan apa? Inna iddatas suhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Langsung Allah yang menetapkan ada 12 bulan, kata Allah. Allah menetapkan ada 12 bulan. Jadi hitungan ya hari-hari kita ini ada dalam setahun namanya 12 bulan. Isnai asyara sahran fi kitabillah. Ya. Dan nama itu sudah apa? Sudah diberi. Namanya apa? Januari. Nah, yang kita pakai apa? Nah, itu udah kena kita. Nah, itu, ya. Jadi kita ini Pak dan Ibu sekalian, ya standarnya itu adalah memakai apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
ada Safar, ada Muharram, ada Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Kemudian Allah mengatakan dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Bulan apa? Yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Sampai-sampai berperang pun tidak boleh kecuali kalau diserang. Nah, begitulah saking dimuliakan bulan ini. Dan amalan-amalan dilipat gandakan di bulan-bulan ini. Walaupun dosa juga apa 4 bulan ini? Zulqa'dah, Zulhijjah, ya, Muharram, nah, Rajab. Ada hikmahnya. Kenapa Rajab nih kok tahu-tahu berapa bulan terlampaui Rajab? Ya, maka ketika hari ini orang ribut, nah ada hadis yang sahih terkait dengan amalan-amalan tertentu di bulan Rajab. Ini ayat Allah. Ya, maka beramal solehlah sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya di bulan Rajab ini, ya, sehingga Allah lipat gandakan pahalanya. Ya Pak ya, dan Ibu sekalian, ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini, ya, maka kemudian, ya, hari-hari ini menjadi apa? Sarana kita untuk tazkiyatun nafs. Kalau yang sifatnya harian, ya sholat kita, ya, zikir kita, tilawah Quran kita, dan jangan lupa yang berkaitan dengan orang lain, sedekah kita. Ya. Nah, kemudian apa lagi yang menarik bagi seorang muslim adalah masjid. Ya, masjid ini menjadi apa? Pusat kita untuk tazkiyatun nafs. Karena banyak dari kita ini, kalau sendiri itu, Masya Allah, gangguannya banyak. Setannya, Masya Allah. Ya, maka kata Rasulullah, ya, seseorang, ya, bersama syaitan, tapi begitu dia berdua, syaitan itu menjauh. Ma'al isna ini apa? Bagaimana kalau kemudian dia berjamaah? Berani. Apalagi di rumah Allah. Ada nggak yang berpendapat, oh setan itu bisa aja masuk ke dalam masjid? Nggak ada. Itu jaminan Allah. Rumah kita bisa. Kamar kita bisa. Nah, kamar mandi kita lagi. Ya kan? Sehebat apapun kamar mandi hari, tetap saja. Tapi rumah Allah nggak bisa dimasuki, saya. Terus, di mana kita dari rumah Allah? Makanya Isra Mi'raj ini bukan sekedar apa sholat yang kita lakukan, tapi di mana kita mendirikan sholat yang 5 waktu itu. Ya, sampai-sampai Rasulullah SAW ini, karena ada ini tadi malam saya di Perawang, ya, nah, Pak RT-nya, pengurus masjidnya, ya menyedihkan karena apa? Ibu-ibunya nggak nampak, ya, karena pindah alam barangkali. Rupanya ada doktrin. Ya, masalah perempuan di rumah Allah. Ya Allah, ini zaman modern kayak gini kok masih juga lagi pendapat kayak gini. Nah itu, mana ama-ama nggak nampak ama-amanya di rumah masing-masing karena ada doktrin. Nah, itu baru tadi malam sampai di pondok tuh jam 2 saya. Nah, jam 4 udah bangun lagi. Ya, nah ini, ya, sampai Rasulullah bertanya, mana si fulana? Kan gitu kata Rasulullah kan, habis sholat ditengoknya. Berarti Rasulullah ini juga tahu ibu-ibu itu. Ya Rasulullah, mohon maaf, beliau itu sudah meninggal 3 hari yang lalu. Ya, sudah kami selesaikan fardu kifayahnya. Mohon maaf ya Rasulullah, ya tidak memberitahumu. Khawatir merepotkanmu. Sampai kemudian Rasulullah SAW, ya, meminta ditunjukkan di mana dia dikuburkan, sampai kemudian beliau sholatkan. Artinya Pak, Rasulullah itu, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia bertanya mana ibu ini, berarti ada perempuan. Bahkan ada namanya babun nisa, pintu khusus perempuan di masjid. Nah ini, kenapa kehidupan kita ini, ya, harus terpaut dengan masjid? 7 kelompok golongan yang mendapat perlindungan, dan diantaranya apa kata Rasulullah SAW? Tidak ada perlindungan di hari kiamat kecuali perlindungan Allah. Maka Allah memberikan perlindungan kepada 7 kelompok. Dan di antara kelompok adalah seseorang yang hatinya selalu
terpaut dengan masjid. Bagaimana terpaut hatinya dengan masjid? Tidak pernah menyentuh masjid. Jarang ke masjid. Maka kemudian ya peristiwa Isra dan Mi'raj yang intinya ya kan mendapatkan perintah sholat itu. Lihat Pak dan Ibu sekalian. Minal masjidil haram ilal masjidil, maka kalau kita bicara tazkiyatun nafs, mensucikan diri kita, tautkan hati kita dengan rumah Allah. Ya, dari masjid ke masjid. Nah, inilah ya beberapa sebab ya yang menjadi sebab munculnya berbagai aliran nauzubillah ya, sampai kemudian aliran-aliran yang menyesatkan. Sudah habis waktu kita ya? Sudah, 10 menit lagi. Ya. Awak lama gege kok. Sarapan lah disiapkan. Pokoknya lah bunyi-bunyi beko atau berarti ya lah kode ini sekarang 6 berapa nih? 6.20. 6.21 terbit. Ya, 5 menit lagi lah. Ya. Nah, jadi minimnya tazkiyatun nafas. Ya. Nah, apa akhirnya dampak dari minimnya tazkiyatun nafas? Ini kita ini ya kurang bijaksana. Bijak sini, tidak bijak di sana. Ini, ya, kita hanya bicara, oh ini kan tidak boleh, ini boleh. Bukan sekedar hidup ini, bukan sekedar apa, bukan sekedar kita tahu ini hukumnya apa. Oh ini haram kita jauhkan. Ya, ini halal kemudian ya dibolehkan. Bukan sekedar itu. Tapi naiknya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kata Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, ya bahkan ada hadis qudsi. Ada hadis qudsi. Ya, Allah sendiri ya yang mengatakan apa? Bagaimana seorang hamba dia melaksanakan yang diperintahkan yang wajib. Kemudian dia kuatkan, dia tambah dengan apa? Yang sunnah. Secara hukum sunnah ditinggalkan ada masalah nggak? Tapi ternyata ini masalah apa? Kebijaksanaan. Orang yang bijaksana itu dia tidak meninggalkan yang sunnah. Kalau masih bahasa kita Ustadz kan sunnah. Nggak apa-apa kalau nggak dikerajuin doh. Itu bahasa anak SD. Ya, fikihnya fikih anak SD. Kalau fikih awak yang lah bau tanah ini, ya, ya semua bau tanah ya kan. Kalau lah dekat dengan kematian, ya, maka kita akan mengatakan apa? Orang yang bijaksana itu mengamalkan yang sunnah. Ya, menguatkan, mengangkat derajat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi itu apa? Dan selagi seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan memperbanyak amalan-amalan yang sunnah, di samping dia konsisten dengan yang wajib, ya, sampai kemudian aku mencintainya. Jadi kebijaksanaan itu menghasilkan yang namanya cinta. Jadi bukan sekedar ini boleh, ini tidak boleh. Hatta uhibbuh. Kalau aku sudah mencintainya, kata Allah, maka apa? Penglihatannya, pendengarannya, hatinya selalu dibimbing oleh Allah. Kalau sudah dibimbing oleh Allah, mungkin enggak dia lagi bermaksiat. Ya, maksiatnya itu, ya, maksiat orang-orang beriman itu, ya, talambek jago. Biasanya jago jam 2, kini jago jam setengah 3. Itu maksiatnya. Bukan setengah 6 jagonya. Itu yang disebut dengan maksiatnya orang-orang soleh. Ya. Biasanya dia sholat sunat qobliyah. Nah, kini talambeknya. Ya, ndak dapet sholat sunat. Sakit paru tadi. Ya. Ndak dapetnya sholat sunat qobliyah. Maka kemudian ya, para ulama beristihad. Boleh ndak orang yang setiap hari melaksanakan sholat qobliyah subuh. Sunnah qobliyah subuh. Ya, nah hari ini dia nggak bisa, boleh nggak? Ya, dia lakukan sunat qobliyah itu, tapi setelah sholat subuh, dibolehkan oleh Imam Syafi'i. Bayangkan Pak, padahal nggak boleh, nggak ada yang namanya kodok, sholat itu nggak boleh dikodok. Ya kan? La kodok afis
Di sholat, apalagi di sholat sunat. Ya, kalau orang yang tidak bijaksana, sembahyang sunnah, aja ribut-ribut. Tapi ternyata, ya, Masya Allah, ini suatu hal yang luar biasa dari orang-orang yang mensucikan dirinya secara fikih. Dibolehkan dia melakukan amalan yang tertinggal. Maka kalau Imam Syafi'i itu niatnya bukan qadha, karena nggak boleh qadha, tapi niatnya apa? Adaan. Ya, sengaja aku sholat sunnah qobliyah. Ya, karena Allah. Nah, gitu aja. Karena adaan. Nggak perlu menyebut qadha, di qadha sholat, karena tidak ada qadha dalam sholat. Nah, itu Pak dan Ibu sekalian. Nah, itulah maksiatnya orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Ya. Nah, ada satu lagi yang insya Allah, tapi kayaknya bulan depan kita udah nggak ketemu lagi ya. Mungkin nanti kalau ada jadwal kita lanjutkan ya. Bagaimana salah satu sebab yang lain adalah berlebih-lebih dalam beragama. Sampai kemudian kita tidak bisa mengetahui batas antara iman dengan kufur. Sudah pernah saya sampaikan belum? Batasan iman dan kufur. Sehingga kemudian muncul kelompok yang ekstrim, tapi ya di internal umat ini, yang gampang sekali mengkafirkan seorang muslim karena tidak memahami ya batas antara iman dengan kufur. Orang alhamdulillah dengan izin Allah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengamalkan tuntutan dari 2 kalimat syahadat, melaksanakan kewajiban-kewajiban dari 2 kalimat syahadat. Ya, walaupun terkadang dia bermaksiat, gara-gara sekali bermaksiat, ya habis apa katanya? Gara-gara nila setitik, ya. Itu. Nah, ini perlu kita pahami sehingga tidak mudah kita mengkafirkan sesama Nah, ini ya, yang pikiran seperti ini ada di tengah masyarakat kita. Ya, bahkan banyak dari mereka yang sudah lama juga mengaji. Cuman dalam hal ini tidak memahami dengan baik dan benar. Maka kita perlu ya mengetahui ya apa batasan antara iman dengan kufur. Ya, kecuali orang sudah jelas-jelas mengatakan saya sudah nauzubillah, sudah keluar dari, saya tidak mau lagi, sampai dilepasnya hijabnya, kemudian ya dia tinggalkan. Nah, ini banyak fenomena hari ini, anak-anak muda kita melepaskan agamanya. Masya Allah. Dulu hafal 30 juz Al-Quran. Ini terjadi di Pekanbaru, hafal 30 juz Al-Quran, kok stres? Ada Pak? Nah, ini juga menjadi renungan bagi kita orang tua, bagi kita ini yang guru-guru, ya ustadz-ustadz. Jadi anak-anak ini jangan sekedar dia menghafal Al-Quran, tapi yang dia hafal itu betul-betul dia pahami, itulah petunjuk dan menjadi obat dari segala macam penyakit dalam hidup ini, insya Allah. Nah, ini Pak dan Ibu sekalian, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kalau nggak ketemu ini menjelang Ramadan, karena ini sudah ya sebentar lagi, saya mohon dimaafkan lahir dan batin. Lebih kurangnya ya Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.